Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hafizah, siswi daripada CLC Kundasang. Motivasi dan dorongan yang membuat saya ingin mengikuti seleksi repatriasi beasiswa pada tahun ini adalah keinginan dan harapan yang besar dari diri saya sendiri untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang seterusnya di negeri sendiri. Tetapi dalam masa yang sama bisa meringankan beban kedua orang tua saya dan juga bisa membanggakan mereka. Dan juga bisa membanggakan Bapak Ibu Guru dan adik-adik kelas saya dan teman-teman saya. Dan juga saya ingin mengikuti jejak langkah kakak-kakak alumni yang sebelumnya yang telah lolos seleksi beasiswa dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di negeri sendiri dan membawa nama baik CLC kami ke Indonesia. Dan juga saya ingin membanggakan Bapak Ibu Guru kami yang telah banyak berkorban dan telah banyak berjasa kepada sekolah kami. Itulah motivasi dan dorongan yang membuat saya ingin mengikuti seleksi repatriasi beasiswa pada tahun ini. Dan di sini saya akan menampilkan salah satu bakat saya, yaitu berpidato. Dan pidato yang akan saya bawakan di sini bertemakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dari sisinya. Kita masih bisa menjalankan dan menghadapi seleksi repatriasi beasiswa pada tahun ini dengan keadaan pandemi yang sedang melanda. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian tentang betapa pentingnya pendidikan. Teman-temanku sekalian, pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting di dalam kehidupan yang harus kita miliki, terutamanya pada zaman yang kita hadapi saat ini, yaitu zaman teknologi yang cukup mencabar, yang mengharuskan kita untuk mempunyai ilmu dan pendidikan yang berkualitas, agar kita tidak ketinggalan dan tidak tenggelam dengan arus kemodernan teknologi, dan agar bangsa kita tidak terjajah lagi di dalam segi pendidikan. Janganlah kita terus-menerus mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya rajin dan tekun berusaha. Mereka juga sangat berdisiplin. Jika kita bisa mendisiplinkan diri kita agar lebih rajin dan lebih tekun lagi berusaha dan tidak bermalas-malasan dalam soal belajar, nescaya lama-kelamaan pemikiran kita bisa terasah dan kita bisa pintar dengan sendirinya. Namun, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia bukanlah suatu tugasan yang mudah. Semua ini haruslah dilengkapi dan disusuli dengan dana dan kerja keras dari semua unsur di dalam pendidikan itu sendiri. Dan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan semua ini adalah dengan membuka peluang beasiswa kepada anak-anak TKI yang berada di Malaysia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di negerinya sendiri. Teman-temanku sekalian, jika kita berbicara tentang pendidikan, tentunya tidak lari dari pembelajaran tentang pembinaan karakter. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pembelajaran pembinaan karakter dalam masyarakat, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri bukan hanya ingin menjadikan peserta didik pintar, tetapi untuk melahirkan peserta didik yang sopan santun, taat pada agama, hormat kepada guru dan kedua orang tua. Teman-temanku sekalian, berdasarkan uraian singkat yang dapat saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya ingin menjadikan kita dan mengharuskan kita untuk pintar dalam bidang akademik semata, tetapi juga untuk menjadikan kita insan yang baik. Karena bangsa kita bukan hanya membutuhkan penerus bangsa yang pintar semata, tetapi bangsa kita membutuhkan insan penerus yang pintar dan juga mempunyai karakter yang baik. Dengan harapan semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik hari demi hari. Baiklah, sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Atas perhatian dari Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih.
Dan jika ada kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesarnya. Akhir kata dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home bersama melawan COVID-19.